Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tugas aksi nyata modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Adapun visi guru penggerak yang sudah sempat saya buat di dalam koneksi antar materi modul 1.3, yaitu terwujudnya murid tangguh yang berakhlak dan berwawasan global dalam lingkungan belajar aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun prakasa perubahan yang saya buat di sini adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Aksi nyata yang saya buat terkait dengan visi guru penggerak ini saya kemas dalam 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Mari kita kupas satu persatu dari ketiga tahapan tersebut. Tahapan yang pertama di sinilah perencanaan. Nah, tentunya yang pertama saya adalah berkonsultasi dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Kemudian saya berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat, khususnya yang mengampu mapel yang sama, yaitu mapel matematika. Kemudian berkolaborasi dengan teman yang sejawat dengan menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan buat murid. Untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan media yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Tahapan yang kedua di sini adalah pelaksanaan. Ini terkait dengan prakasa perubahan yang telah saya buat sebelumnya, maka saya akan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Bisa kita lihat pada tayangan gambar-gambar berikut di sini adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran yang saya laksanakan di luar lingkungan sekolah atau di halaman sekolah, siswa berinteraksi langsung dengan alam. Pembelajaran yang diberikan terkait dengan konsep Pitagoras pada mata pelajaran matematika kelas 8. Dengan kemampuan murid kreatif, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global, mereka berkolaborasi dengan sesama temannya untuk menemukan konsep Pitagoras tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini adalah pelaksana pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas, siswa berkreasi dengan kelompoknya sendiri untuk membentuk segitiga dan segi empat dari kertas origami. Jadi, pembelajaran yang diberikan dengan benda konkret sehingga mudah memahami materi tersebut. Murid berkolaborasi dengan kelompoknya, menggerakkan kreativitas, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, untuk membuat dan menemukan sifat-sifat segitiga dan segi empat yang dibuatkannya. Kemudian selanjutnya, berani tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tahapan yang terakhir adalah tahap refleksi. Kemudian tahapan yang berikutnya di sini adalah refleksi. Nah, pada tahapan refleksi ini saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Nah, berikut ini saya tampilkan refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Om Swastiastu, nama saya Imadi Sweden, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjar. Ini memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Putu Paksa Miratane selaku guru matematika
bahwasannya beliau melakukan kegiatan pembelajaran di luar sekolah atau di luar atau di halaman sekolah. Dengan sendirinya kegiatan yang dilakukan itu memberikan motivasi besar terhadap siswa, karena siswa dapat belajar bebas sambil bermain, tetapi menemukan materi-materi yang kiranya dapat diambil, dapat diterima untuk mempermudah pembelajaran matematika. Kedua juga di samping hal tersebut juga anak-anak akan dihadapkan pada wujud nyata. Betapa sulitnya kita lakukan matematika atau pembelajaran matematika karena pembelajaran dilakukan dalam bentuk teori. Mungkin hanya di kelas dengan gambar-gambar, dengan suara-suara, tidak dilakukan dengan wujud nyata. Sekarang diajak melakukan pembelajaran di luar kelas, dengan sendirinya siswa akan merasa tertarik. Demikian yang bisa disampaikan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Putu Pasan Pertama selaku guru matematika di SMP Negeri Satu Banjar. Om Santi 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 Om. Kemudian refleksi dari teman sejawat, yaitu Bapak Kadek Denny Mahardika. Om Swastiastu. Selamat pagi. Semangat. Perkenalkan, nama saya Kadek Denny Mahardika. Saya guru matematika dari SMP Negeri Satu Banjar. Hari ini saya akan memberikan refleksi atau timbal balik dari pembelajaran yang terjadi, khususnya pembelajaran matematika segi 3 dan segi 4. Mahardika. Jadi yang pertama, hal baru yang didapat dari pembelajaran matematika segi 3 dan segi 4 menggunakan kertas origami. Jadi siswa bisa merealisasikan atau mempraktikkan secara langsung pembelajaran segi 3 dan segi 4 secara individual maupun secara berkelompok. Di samping itu, kertas origami juga mudah untuk didapatkan dimanapun, ya, di setiap toko dan lain sebagainya. Jadi siswa terjangkau dan mudah untuk mendapatkan kertas origami. Yang kedua, pembelajaran yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran berikutnya, yaitu setiap pembelajaran matematika perlu direalisasikan, perlu untuk dikontekstualkan. Jadi pembelajaran berikutnya silakan nanti untuk direalisasikan kembali dan buat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, jadi kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan sudah tadi saya sampaikan, yaitu siswa bisa merealisasikan secara langsung dan untuk bahannya juga terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Kekurangannya yaitu materinya itu hanya bisa kertas origami itu hanya bisa dilaksanakan hanya untuk pengenalan dari materi segi 3 dan segi 4. Nah, untuk materi yang berikutnya seperti menentukan luas dan juga yang lainnya, itu kertas origami juga harus ditingkatkan tadi cara merealisasikannya. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari siswa kelas 8C. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lima Desi Sari dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Kadek Denny dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Made Manis Santri dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Kadek Denny Romana dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Putu Siasa dari kelas 8C. Hari ini kami ingin menyampaikan refleksi yang diberikan oleh Pak Pase terkait materi segi 4 dan segi 3. Kelebihan dari pembelajaran menggunakan kertas origami yaitu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Hal baru yang saya dapat dari pembelajaran ini yaitu saya bisa mengenal banyaknya bentuk-bentuk dari segi 3 dan segi 4.
Saya juga bisa belajar membuat banyaknya bentuk-bentuk segitiga dan segi empat dari kertas origami. Kekurangan dari pembelajaran segitiga dan segi empat menggunakan kertas origami yaitu mungkin ada beberapa hal yang belum saya bisa mengerti dari materi tersebut. Hal apa yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Lebih semangat saat pembelajaran dan menjadi lebih fokus. Sekian refleksi dari kami duduk dengan Kang Sandi. Nah, demikian aksi nyata ini saya buat. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu calon guru penggerak dan semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar serta membuat pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, saya akhiri dengan mengaturkan Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, matur suksema.